Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Dalam edisi hari ini, hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Dan pagi hari ini saya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita hari ini, secara khusus terambil di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Pembacaan kita pagi hari ini, saya rasa satu nats yang tidak asing lagi bagi kita, dan ini menjadi mungkin sebagian besar orang percaya ini menjadi nats istimewa, spesial. Mungkin ini menjadi ayat-ayat emas karena begitu luar biasa kebenaran yang ada di dalamnya. Tentang apa? Yaitu tentang Tuhan Gembala yang baik. Ibu Saudara, dalam Mazmur 23 ini dijelaskan bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik. Dan dijelaskan mulai ayat pertama sampai yang ke-6, jaminan. Janji Tuhan sebagai gembala yang baik yang akan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentang hal itu, saya mengatakan yes, ya, dan amin. Dan kita pasti sepakat tidak ada seorang pun yang meragukan tentang jaminan Tuhan itu. Tidak ada seorang pun yang bimbang akan janji Tuhan yang begitu luar biasa, yang berisi janji-janji Tuhan yang dahsyat. Bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik, kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Tuhan akan membaringkan kita di padang berumput hijau. Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan memimpin kita di jalan yang benar. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya pada saat-saat kita mengalami keberkatan, kelimpahan, tapi Tuhan juga memimpin kita, menyertai kita. Ketika kita dalam lembah-lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Gada dan tongkat Tuhan itu menjadi penghiburan kita. Dan kemudian janji Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Ini pesta kemenangan. Bagaimana pembelaan pertolongan Tuhan di masa-masa kekelaman, di masa-masa kesusahan, di masa-masa kesulitan. Tapi gada dan tongkat Tuhan menjadi keselamatan bagi kita. Sehingga akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada jaminan berkat-berkat Tuhan yang menjadi janji bagi kita setiap orang percaya. Bahkan lebih daripada itu, berkat sampai dalam kekekalan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tidak akan pernah meragukan sedikit pun tentang janji Tuhan ini. Karena apa? Karena Tuhan gembala yang baik. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan menyoroti
menekankan tentang aspek Tuhan sebagai gembala yang baik. Mungkin kita sudah terlalu sering membahas, merenungkan, mengamini kebenaran itu. Tapi saya akan melihat dari sisi yang lain. Tuhan sebagai gembala yang baik diilustrasikan seperti itu. Dan kita sebagai domba-dombanya. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah menyatakan sebagai gembala yang baik, kita nggak perlu meragukan, menyaksikan, mempertanyakan tentang jaminan Tuhan sebagai gembala yang baik. Tetapi yang perlu kita renungkan dari sisi yang lain, dari sisi kita manusia, dari sisi kita sebagai umat-umatnya, yang diilustrasikan kita sebagai domba-dombanya. Apakah kita menjadi domba yang baik? Itu yang akan saya soroti pagi hari ini. Ibu saudara, saya akan menekankan tentang kebenaran itu. Karena semua janji yang Tuhan berikan itu tidak lepas dari bagaimana kita menjadi domba-domba yang baik. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita sebagai umat-umat Tuhan sudah menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang sejati? Kenapa Alkitab sampai memberikan gambaran, menganalogikan hubungan yang begitu luar biasa, Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala, dan kita domba-dombanya? Pasti ada satu kebenaran yang ingin ditekankan. Bukan semata-mata tentang kebenaran, kepribadian, sifat, jaminan, kuasa dari gembala kita, Yesus Kristus Tuhan yang baik itu. Tapi lebih daripada itu juga ada sisi ditekankan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami semua janji-janji dari Tuhan yang adalah gembala yang baik itu. Kita juga harus menjadi domba-domba yang baik. Di dalam Alkitab kita belajar banyak. Analogi itu, perumpamaan umat Tuhan sebagai gembala sering muncul di dalam Alkitab. Dan tentunya ada penekanan-penekanan yang Alkitab maksudkan. Kita sebagai gembala, kita sebagai domba-dombanya. Apa yang perlu kita pelajari secara rohani melalui ilustrasi ini? Saya akan menekankan 4 poin. Untuk supaya kita mengalami janji Tuhan, untuk supaya kita mengalami kuasa Tuhan, untuk supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan, untuk supaya kita mengalami segala berkat dari Tuhan sebagai gembala yang baik, tidak bisa dilepaskan. Kita juga harus menjadi domba-domba yang baik. Ciri domba yang baik, yang sejati, yang diperkenan Tuhan untuk mengalami segenap janji-janji berkat Tuhan dalam Mazmur 23 ini. Yaitu pertama, domba itu cirinya, karakteristiknya yaitu mendengar dan mengenal suara gembalanya. Dalam Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus tidak kebetulan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan kita sebagai domba-dombanya. Dan Tuhan menekankan aspek apa? Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Yang pertama dinyatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan perhatikan frase ini saya tekankan. Dan domba-domba itu mengikut dia. Karena mereka mengenal suaranya. 14. Ditekankan lagi, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yang pertama, domba yang baik, yaitu domba yang mendengar dan mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat penting.
Apakah kita sebagai domba-domba yang baik ataukah beda-beda tipis domba dan kambing? Domba akan selalu mendengar dan mengikuti gembalanya karena dia mengenal suara gembalanya. Jadi syarat yang pertama untuk kita mengalami segala berkat di dalam Mazmur 23, kita harus mengenal gembala agung kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Mengenal Yada. Domba itu harus mengenal. Sebagaimana gembala mengenal domba-dombanya. Ada timbal balik. Domba harus mengenal dan mendengar suara gembalanya. Pengenalan akan Tuhan itu ditekankan hubungan yang sangat penting antara Tuhan dan juga jemaatnya. Sehingga tidak salah kalau Hosea menangkap pesan itu dan menyatakan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Loh, berarti pengenalan itu aspek yang sangat penting di dalam kekristenan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya terutama dan yang terpenting yaitu pengenalan Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Tuhan. Bukan berapa lama kita menjadi anak Tuhan, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi berapa besar pengenalan kita kepada Tuhan Gembala yang agung. Karena itu yang menentukan kita mengalami berkat keselamatan di dalam Tuhan. Karena Hosea jelas katakan, umatku binasa karena tidak mengenal. Sebab itu sebagai orang percaya, umat Tuhan, domba-domba yang baik harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayo, tema tahun ini level up. Kita bertumbuh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Pengenalanmu membuat engkau semakin dengar-dengaran dengan Tuhan. Yang kedua, domba itu bukan hanya mendengar dan mengenal, tetapi domba itu juga mengikuti. Itu kata kunci yang kedua, mengikuti suara gembalanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 ditekankan kebenaran itu seperti ini. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mendengar, ya kan? Mengenal. Terus akhirnya apa? Mengikut aku. Kata mengikut ini penekanannya adalah aspek nurut, patuh, taat kepada gembalanya. Domba itu pasti nurut kepada gembalanya. Ketika gembalanya mengajak domba-domba itu ke padang rumput yang hijau, dia akan ngikut. Padang rumput demi padang rumput, dia akan dibawa di tempat-tempat yang terbaik, dia pasti akan ngikut. Bahkan ketika dalam memasuki lembah-lembah kekelaman yang memang harus dilewati, domba itu pun akan nurut. Domba itu tidak akan melawan, tidak akan memberontak. Karena ciri domba, dia itu lemah. Dia itu terbatas penglihatannya. Dan dia butuh seorang gembala. Dan ketika gembala ini menuntun, mengarahkan, membimbing, domba harus taat. Tidak bisa tidak. Harus taat. Itu penekanan poin yang kedua. Taat kepada suara gembalanya. Taat kepada perintah gembalanya. Taat kepada firman Tuhan. Nah, makanya dalam program kita untuk level up, kita juga ada program mimbar gemar. Kita ada pembacaan Alkitab dalam 1 tahun. Mari sidang jemaat Tuhan, kita terus bergemar. Itu bagian ketaatan kita.
bagian pengenalan kita itu semakin bertumbuh. Bagian kita peka mendengar suara Tuhan dan kemudian taat kepada perintahnya. Yang ketiga, karakteristik ciri domba yang baik yang akan mengalami segala janji berkat Tuhan, yaitu domba itu suka hidup bersama, berkelompok. Dan domba itu adalah termasuk binatang yang sosial. Dia akan berkelompok, dia tidak akan bisa hidup sendiri. Domba itu sukanya berkelompok. Bahkan yang unik, domba-domba yang dewasa, domba-domba yang kuat itu akan mengcover, melindungi domba-domba yang masih kecil, masih bayi, masih anak-anak. Akan di-cover, akan dilindungi. Itu karakteristik domba. Beda dengan kambing. Kambing kecenderungannya dia akan jalan sendiri. Dia nggak akan bisa untuk hidup bersama. Domba itu sangat spesial. Makanya kenapa Alkitab menekankan memakai ilustrasi domba. Domba itu adalah binatang yang mempunyai sifat kebersamaan. Ya. Dia berusaha protek, melindungi, mensupport kelompoknya. Ada pembelajaran yang luar biasa dalam aspek yang ketiga ini. Domba tidak suka bertengkar. Beda dengan kambing. Suka bertengkar, suka nanduk, suka nyerang. Kalau kita ini menyadari, memahami karakteristik domba, kita akan tahu. Oh, saya domba yang baik, saya domba yang sejati, saya juga akan hidup saling, gitu kan, unity. Saya akan hidup saling bersama, rukun. Saya akan saling melindungi, menjaga, menghargai, menghormati. Itu karakteristik domba. Tapi kalau engkau sebagai orang percaya sukanya menyerang, sukanya menghakimi, sukanya memfitnah, sukanya menuduh, sukanya marah-marah, sukanya memecah belah, renungkan, itu bukan ciri domba. Itu ciri kambing. Kambing itu suka nanduk. Kambing itu suka bertengkar. Nah, makanya ini perlu dipahami. Kita sebagai domba yang baik harus rukun, harus saling menjaga, harus saling mengcover, harus saling melindungi, harus saling menghargai dalam satu kesatuan. Oh, harmonis. Itu Bapak Ibu Saudara. Makanya Galatia mengingatkan kita. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana dinyatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu ciri kehidupan kambing, bukan domba. Orang Kristen yang mempunyai karakteristik seperti domba, hidupnya akan seperti Galatia 5, 22 sampai 23. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Itu ciri domba yang baik, yang mendengar dan mengenal gembalanya, yang taat, nurut, ngikut gembalanya. Dia rukun dalam satu kesatuan, saling menghormati, saling menghargai, saling support, tidak nyerang, tidak memfitnah, tidak jelek-jelekan, tidak
iri dengki, tidak memecah belah. Itu kambing. Ciri manusia duniawi. Kambing itu. Yang keempat, nanti ada lanjutannya, ada hubungannya. Domba mempunyai ciri suka mengayomi, kasih, dan peduli. Coba kita lihat kebenaran itu dalam Matius pasal 25. Perumpamaan yang Tuhan angkat, ya kan? Matius pasal 25 ayat 32 sampai 40. Itu ciri domba. Saya bacakan. Dan ia 32 maaf. Lalu perhatikan, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Perhatikan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Perhatikan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37, maka orang-orang benar itu, siapa? Domba. Menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Ini jawaban raja. Ini jawaban gembala agung itu. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini berbicara tentang kasih dan kepedulian terhadap sesama. Itu ciri domba-domba yang baik. Dia akan hidup dalam kasih, dia akan hidup dalam kepedulian, dia akan hidup melayani, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sebaliknya, ciri kambing 41. Dan dia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan karena ini dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini jelas pemisahan antara domba dan kambing. Janji gembala yang baik jangan pernah diragukan. Tapi persoalannya, untuk engkau mengalami janji itu, engkau mempunyai karakter hidup seperti domba. Harus seperti domba dengan ciri-ciri yang saya sampaikan. Jangan seperti kambing.
Karena kambing di sebelah kiri yang akan dimasukkan di dalam hukuman. Tetapi domba Tuhan akan bawa, yang di sebelah kanan Tuhan akan bawa masuk dalam kekekalan. Dalam renungan ini, Yesus gembala yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya. Oleh sebab itu jadilah domba-domba yang sejati, domba-domba yang baik, supaya kita layak mengalami janji-janji Tuhan. Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Menolong kami semua. Untuk kami sungguh-sungguh hidup. Bukan hanya sebagai orang Kristen, umat-Mu. Tapi juga kami digambarkan seperti domba-domba. Kami belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan malam hari, pagi hari ini. Sehingga kami semakin diubahkan. Untuk kami mengalami janji Tuhan dalam Mazmur 23. Kami tidak akan takut, kami tidak khawatir ketika kami semakin hidup, naik level, bertumbuh, diubahkan seperti Kristus. Kami menjadi gembala yang mendengar, mengenal, mengikuti. Kami menjadi domba-domba yang unity, rukun, hidup dalam kesatuan. Kami domba-domba yang peduli, kasih dalam perbuatan nyata kepada semua orang. Maka kami akan mengalami berkat keselamatan, janji-janji Tuhan sampai pada kekekalan. Terpujilah nama-Mu, berkati aktivitas hari ini. Lindungi, sertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam bergemar. Level up. Harus naik tingkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.